Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang makna perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit. Seperti yang dikisahkan di dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus telah melakukan beberapa perjumpaan dengan para murid-muridnya. Perjumpaan yang pertama adalah perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena. Ini bisa dilihat pada Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Sebagai bahan renungan, kisah Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus karena keinginan bertemu Yesus gurunya. Walaupun hanya melihat jasanya tidak ditemukan karena kubur telah kosong, dan mengira bahwa seorang telah mencuri jasad Yesus. Karena kesedihannya, ia tidak menyadari kehadiran Yesus. Ketika Yesus memanggil namanya, ia berpaling dan memanggil gurunya dan hendak memegangnya, karena takut kehilangan gurunya lagi. Tetapi Yesus memintanya untuk memberitahukan kebangkitannya. Maria pulang dengan penuh sukacita dan segera memberitahukan hal ini kepada murid-murid lainnya. Pada kisah ini, Tuhan ingin juga kita semua merasakan sukacita yang besar saat berjumpa dengannya. Maukah kita mempunyai sukacita seperti Maria Magdalena? Sebagai tindakan nyata, marilah kita datang bertemu Yesus dengan penuh sukacita di dalam perayaan Ekaristi, di mana kita mau menyambut tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut mengampuni segala dosa-dosa kita dan hidup kita penuh sukacita dan damai setelah pulang dari perayaan Ekaristi. Amin. Perjumpaan Yesus yang kedua, Yesus berjumpa dengan kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Bisa dilihat dari Lukas 24 ayat 11 sampai 35. Sebagai bahan renungan, kisah kedua murid Yesus, salah satunya yaitu Kleopas, mereka pulang ke Emmaus karena ada rasa kecewa yang besar. Karena gurunya Yesus yang sudah dikenal sebagai nabi yang berkuasa, di mana mereka pun mengalami banyak mukjizat yang luar biasa, tetapi akhirnya tak berdaya mati di kayu salib. Ketika berjumpa dengan Yesus di jalan, mereka tidak mengenalinya karena pandangan mereka terhalang. Sepanjang jalan mereka, Yesus membuka hati mereka yang tertulis tentang Yesus dalam kitab para nabi. Tetapi ketika Yesus yang hadir di rumah mereka dan mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya serta memberikan kepada mereka, mata mereka terbuka dan mengenal Yesus di hadapannya. Tetapi ia lenyap di hadapan mereka. Hati mereka berkobar-kobar dan kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid lainnya. Kekecewaan terjadi karena harapan yang ingin diperoleh tidak tercapai. Apakah dengan kekecewaan kita akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan komunitas spiritualitas dan gereja? Sebagai tindakan nyata, marilah kita menjaga hati kita agar tetap berkobar-kobar dengan mengikuti komunitas spiritualitas seperti CAP, kursus evangelisasi pribadi, atau EJ, Emmaus Journey. Karena dengan mengikuti komunitas spiritualitas, kita akan menjadi orang yang lebih sabar, rendah hati, dan pengampun. Amin. Perjumpaan Yesus yang ketiga dengan murid-muridnya kita bisa lihat pada Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Sebagai bahan renungan, kisah di mana para murid Yesus kecuali Thomas berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci.
Maka datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, memberi salam dan menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid bersuka cita melihat Yesus, dan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan kuasa untuk mengampuni dosa orang. Para murid ketakutan kehilangan nyawa, karena orang yang mereka andalkan sudah tiada, sehingga mereka menutup diri jauh-jauh dari orang yang mengganggu mereka. Apakah karena ketakutan kita pun tidak berani berharap kepada Tuhan? Apakah sudah tidak ada jalan yang terbuka dalam menghadapi ketakutan? Sebagai tindakan nyata, marilah kita selalu berjalan beriring dengan Tuhan dalam suka dan duka, sehingga segala ketakutan dan kekhawatiran menjadi berkurang, karena Tuhan selalu menjadi andalan baik dalam suka maupun duka. Amin. Perjumpaan keempat, yaitu perjumpaan Yesus dengan Thomas, bisa dilihat pada Yohanes bab 20 ayat 24-29. Sebagai bahan renungan, kisah Thomas yang tidak percaya kepada cerita murid-murid lainnya bahwa Yesus sudah bangkit dan minta bukti jika Yesus benar-benar bangkit sebelum ia mencucukkan jarinya ke tangan dan lambung Yesus. Setelah hari ke-8, setelah pertemuan dengan para muridnya, Yesus datang kembali dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melain percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan menghendaki para muridnya agar mereka percaya dengan iman mereka, bukan hanya bukti fisik. Sanggupkah kita untuk selalu percaya kepada Yesus walaupun kita tidak melihatnya? Apakah karena masalah yang menghadang di hadapan kita, maka Tuhan menjadi tidak kelihatan? Sebagai tindakan nyata, marilah kita selalu percaya kepada Kristus. Ia telah rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sanggup memberikan jalan keluar di dalam segala permasalahanmu. Amin. Perjumpaan kelima, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Bisa dilihat pada Yohanes bab 21 ayat 1-14. Sebagai bahan renungan, kisah di mana para murid Yesus pulang dari menjala ikan di Danau Tiberias. Setelah semalaman mereka bekerja, mereka tidak memperoleh ikan satupun. Ketika hari mulai siang, Yesus datang menampakkan dirinya dan menyapa mereka, apakah mereka dapat ikan? Dengan jujur mereka katakan bahwa mereka tidak dapat ikan. Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu, dan mereka dengan patuh melakukannya, sehingga mereka memperoleh ikan sedemikian banyak, sejumlah 153 ekor ikan. Kemudian Yesus mengajak mereka makan ikan dan roti. Tuhan mengetahui apa yang diperlukan para muridnya setelah semalaman mereka bekerja dan tidak memperoleh apapun. Dan iman yang ditunjukkan para murid, walaupun hari sudah siang dan mereka dekat pantai, di mana ikan-ikan umumnya ada di malam hari dan jauh dari pantai, mereka tetap melakukannya penuh dengan iman, sehingga mereka memperoleh hasil yang luar biasa banyaknya. Di dalam perjuangan hidup di dunia ini tidak semudah perkataan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup kita dengan berbagai cara yang tidak dapat kita duga.
dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita yang penuh iman kepadanya. Sebagai tindakan nyata, marilah kita selalu tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menyerah dengan keadaan apapun, karena Ia memberikan tepat dan indah pada waktunya. Amin. Perjumpaan ke-6, Yesus meminta Simon Petrus untuk mengembalakan umatnya. Bisa dilihat pada Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sebagai bahan renungan, kisah di mana setelah para murid selesai makan bersama Yesus, Yesus menanyakan apakah Simon mengasihinya. Pertanyaan yang sama ini diucapkan Yesus hingga 3 kali kepada Simon. Dengan penuh kasih, Simon menjawab bahwa ia mengasihi Yesus. Lalu Yesus meminta Simon untuk mengembalakan domba-dombanya. Walaupun Simon telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Tuhan tetap mengasihinya dan memberikan kepercayaan kepada Simon Petrus untuk memimpin umatnya. Di dalam sejarah Katolik, Simon Petrus menjadi paus pertama di Roma. Simon dengan teguh memegang amanat Yesus untuk mengembalakan umatnya, sehingga ia ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas di Roma. Saat pemerintahan Nero setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Hingga kini sudah dilantik Paus ke-266, yaitu Paus Fransiskus yang meneruskan pengembalaan dari Simon Petrus. Sebagai tindakan nyata, marilah kita selalu bersyukur karena pengorbanan para murid Yesus, khususnya Rasul Simon Petrus, sehingga berkembangnya gereja Katolik dengan pesat, terutama di daerah Asia hingga Indonesia. Di Indonesia, kita dapat beribadat dan menjalankan kehidupan beragama Katolik dengan baik. Amin. Perjumpaan ke-7, perjumpaan dengan para muridnya dan perintah terakhir dari Yesus, bisa dilihat dari Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sebagai bahan renungan, kisah di mana para murid Yesus berkumpul di bukit daerah Galilea. Dan Yesus memberikan perintah terakhir, yaitu agar menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Yesus berjanji menyertai para murid senantiasa sampai akhir zaman. Perintah yang diberikan Tuhan Yesus menjadi tugas utama bagi para murid untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa melalui penebusan Yesus di kayu salib, mulai dari daerah mereka hingga ke ujung dunia. Penyelamatan mereka diperoleh melalui pembaptisan di dalam gereja. Tugas ini pun bergulir kepada kita sebagai umat Kristen untuk mengajak mereka menerima keselamatan yang diberikan Yesus melalui komunitas di gereja masing-masing. Sebagai tindakan nyata, marilah kita gunakan sarana komunitas yang ada di gereja untuk membantu mereka menerima tawaran keselamatan, seperti mengajar katekese untuk bayi, anak-anak, dewasa, dan lansia. Juga bisa melalui media massa seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Amin. Perjumpaan ke-8 adalah perjumpaan terakhir dengan kenaikan Yesus ke surga. Bisa kita lihat pada Lukas 24 ayat 50-53. Sebagai bahan renungan, saat terakhir perjumpaan Yesus yang telah bangkit dengan para murid di luar kota dekat Betania. Setelah ia memberkati para murid, Tuhan Yesus terpisah dengan mereka dan naik ke surga. Perpisahan ini mendatangkan sukacita kepada para murid karena mereka semakin yakin bahwa mereka mengikuti guru dan Tuhan yang benar.
sehingga mereka pulang dengan penuh sukacita sambil menunggu penghibur yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para murid Yesus sebagai bukti janji Yesus bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, baik kehidupan kini dan setelah kematian kita. Sebagai tindakan nyata, marilah kita bersyukur atas peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena dengan ini kita dapat meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Marilah kita menjalani setiap waktu sesuai perintah dan kehendak-Nya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, renungan yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.